Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Aulia Nurul Aini, Vista Adilatur Rohmah, dan Wina Oktaviani akan mempresentasikan tentang manajemen sarana dan prasarana. Menurut dari SIN, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu, bisa berupa syarat atau upaya, yang dapat dipakai dengan alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Kemudian, apa itu manajemen sarana prasarana? Manajemen sarana prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengolah sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang meliputi rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pertama, tujuan. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ada manfaat. Yang pertama, dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah pengadaan sarana dan prasarana menurut Barnawi 2015. Di bawah ini adalah tahap-tahap dalam pengadaan sarana prasarana, dimulai dari pembelian, bisa juga dari pembuatan sendiri atau penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pencapaian tujuan. Pada prinsip ini, sarana dan prasarana di sekolah harus selalu siap apabila akan digunakan untuk mencapai tujuan proses belajar dan mengajar. Yang kedua, prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada prinsip ini, perlu adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan pendidikan, supaya pengelolaan sarana dan prasarana dapat didelegasikan kepada personel sekolah yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada prinsip efisiensi. Semua kegiatan dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati. Yang keempat, prinsip administratif. Semua perilaku pengelolaan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah berlaku. Yang kelima, prinsip kekohesifan. Manajemen perlengkapan pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat kompak. Kemudian yang terakhir, pemeliharaan sarana dan prasarana menurut Mulyasa tahun 2005. Di antaranya ada perawatan rutin, contohnya seperti pembersihan saluran drainase, pembersihan ruangan dan halaman, pembersihan kaca dan mebeler, pembabatan rumput yang tidak teratur, pembersihan kamar mandi untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya perawatan berkala, contohnya perbaikan atau pengecatan tembok dan kusen, perbaikan mebeler seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Dan perbaikan fasilitas yang rusak seperti genteng dan fasilitas yang lain. Yang ketiga ada perawatan darurat.
Perawatan darurat ini dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga dan berbahaya. Perbaikan yang sifatnya sementara harus segera diselesaikan. Dilaksanakan secara swakelola, segera dilakukan perbaikan cara permanen. Dan yang keempat, perawatan preventif. Perawatan preventif merupakan cara perawatan sarana dan prasarana yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana mengalami kerusakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan, mari kita diskusi bersama pada forum yang telah disediakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.